Ya kayak contoh Ria Ricis kan? Iya, itu kan kaya. Kurang apa? Tapi tetap cerai juga. Anamika Rusadi. Oh iya. Gimana? Nikahnya di sana loh, di Mekah. Iya ya kan? Kurang-kurang saklar apa Ustaz ya? Kurang gimana Itu coba? di Mekah loh. Setelah dia kerja punya uang, mengikuti temannya yang bisa dandan, Iya. memperbagi penampilan dan merasa dia sudah tidak lagi sepadan dengan suaminya. Selesai itu dah. Nah itu kan bisa jadi salah satu pemicu gitu loh. Dia membentuk sudah- senjangan. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reaksi Ruang Sadar ID dimanapun Anda berada, kita akan mereaksi kasus apa nih? Perceraian. Di mana yang saya akan bacakan. Jadi viral 5.000 suami di Garut, bahasa Sunda gitu. Jawa Barat ya digugat cerai oleh istrinya karena faktor ekonomi. Nah, jadi saya bacakan ya deskripsinya. Jadi kasus perceraian di Kabupaten Garut, Jawa Barat meningkat tajam hingga mencapai sekitar 5.000 perkara pada pertengahan 2026. Pertengahan ini ya. Baru 6 bulan ya. Udah 5.000 ya. Ntar kayaknya sampai full 10.000 ya. Nah, perkara pada pertengahan 2026 ini sampai angkanya 5.000 perceraian. Nah, lonjakan ini membuat antrian di Pengadilan Agama Garut semakin padat. Jadi orang-orang ngantri padat bayar pajak nih, ngantri pengen cerai. Ya, jadi semakin besar perkara, sebagian besar perkara merupakan cerai gugatan yang diajukan oleh istri. Jadi istrinya yang minta nih cerai. Terutama pasangan berusia 25 sampai 45 tahun. Masih muda lah, nggak tua-tua banget ya. Iya. Masih seger lah, masih bisa nikah lagi jadi janda dia. Nah, faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, ya, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan suami yang tidak mampu memberi nafkah. Nah, selain itu, ini yang paling menarik nih, yaitu kecanduan judi online. Dan ya laki-lakinya lah. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT juga menjadi penyebab yang memperburuk konflik dalam rumah tangga hingga berujung perceraian. Ini menarik. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Ya, siapa dulu nih? Dari saya dulu ya, mungkin kalau tadi sebutkan penyebabnya adalah ekonomi. Indeks ekonomi lah. Tapi faktanya kan ada juga keluarga miskin yang tetap harmonis gitu. Benar Iya. Ada juga lagi di sisi lain kaya raya misalnya, tapi tetap cerai. Iya betul. Berarti kan ekonomi itu bukan satu-satunya penyebab tadi. Iya. Bisa jadi hanyalah pemicunya. Salah satu uslub lah. Iya. Efek samping. Ya kayak contoh Ria Ricis kan? Iya, itu kan Cerai. Kaya. Kurang apa? Tapi tetap cerai juga. Anamika Rusadi. Oh iya. Gimana? Nikahnya di sana loh, di Mekah. Iya ya kan? Kurang-kurang saklar apa Ustaz ya? Kurang gimana Itu coba? di Mekah loh. Mekah nikah. Tapi menarik nih Ustaz. Jadi fenomena ini kan yang menggugat tuh istrinya gitu. Iya, istrinya. Istrinya. Jadi taklik namanya. nah itu gimana Ustaz? Ya, kalau menurut saya pertama itu fondasi akidah agamanya tipis, Tipis banget kayaknya. sehingga angin sedikit sudah nggak kuat. Iya. Kalau saya di situ. Seakan-akan. Kalau masalah ekonomi nomor sekian lah kalau saya. Betul ya. Tadi saya sampaikan Ustaz Joko itu tadi orang-orang miskin tuh banyak yang harus sampai kakek nenek banyak. Betul. Iya. Nggak pada cerai kan. Terus orang kaya yang kayak tadi Karamita Sari kaya terus duitnya banyak, artis cerai juga. Iya. Ada salah beberapa tokoh di layar kaca itu yang cerai
Betul. Anang Krisdayanti itu Bahkan ini banyak. Ustaz, pejabat yang digadang-gadang tuh jadi apa ya, contoh Ridwan Kamil ya kan. Iya. Kan sebelumnya tuh digadang-gadang lah ibaratnya apa ya, Harmonis ya. iya kan, Iya. iya betul, keluarga harmonis lah ya kan, tahu-taunya punya Andi lah. Ya itu menariknya kan seperti itu. Tapi kalau misal ya, kalau dalam sudut pandang Islam Ustaz ya, kalau sandi kan tadi kan sudah dijelaskan, misal ya, andai kan nih kalau yang tadi kan faktornya tidak memberi nafkah. Iya. Andai kan nih si suami tuh sudah memberi nafkah, tapi si suami juga kecanduan judi online. Nah, terus ditambah lagi, namanya udah kecanduan ya, kalau diganggu, Nggak main mau. tampar aja ibaratnya, Iya, main nggak pukul mau. aja nih, KDRT, nah, terus berulang setiap hari. Namanya kan kalau udah kecanduan kan repetition kan. Itu gimana Ustaz? Mungkin Ustaz atau siapa Ustaz ya? Monggo yang lain. Jadi gini, sebenarnya dia itu senang judi online itu bisa juga karena kecanduan, bisa juga karena dia terhimpit masalah tekanan ekonomi. Itu jadi dia juga nyari kerja susah pengen dapat gitu rezeki. kan, dia tuh pengen cari yang instan, Pengen jackpot lah nah ibaratnya. gitu, Jalan ketemu pintas. teman ngobrol itu ada cara jalan pintas lah seperti itu. Oh. Nah dia akhirnya dia suka mulai dari dulu kecil judol gitu kan, dulu akhirnya kecanduan, dan yang paling parah itu setelah judol dia pinjol, Oh, itu iya. yang paling parah itu. Wah, itu Satu paket. Itu paket Judul gitu. Di itu rantai. sama pinjol ya, 2 rantai itu Kan ringan selalu setan. berkaitan itu dengan setan itu. Nah itu biasanya seperti itu, dan kalau melihat suami seperti itu terus kan istrinya juga itu kan. Tapi kalau dalam perspektif Islam apa lebih baik tuh cerai aja lah ibaratnya gitu. Apakah cerai itu merupakan solusi? Sebenarnya cerai itu jalan terakhir ya. Dan- Opsi terakhir ya. Opsi terakhir. Karena cerai itu hukumnya kan makro ya. Sebenarnya kalau cerai sebenarnya hakim juga nggak menginginkan ada yang cerai gitu. Sebenarnya hakim juga mikir agar keluarga itu bertahan sampai bagaimanapun. Cerai itu sebenarnya bukan solusi yang baik sebenarnya. Kalaupun dia cerai terus kemudian nikah lagi, Ya. belum tentu dapat yang Iya. lebih bagus dari yang itu. Bisa jadi sama juga. Berarti Jadi solusinya lebih parah. Solusinya apa Ustaz? Sebenarnya solusinya sistemik ya. Jadi ada yang jangka pendek bahasanya, ada yang jangka panjang. Betul. Kalau jangka pendeknya itu perubahan perilaku individunya diberesin satu-satu Didakwahin ya? gitu. Terus kemudian jangka panjangnya sistemnya ya harus jangan sistem kapitalis keluar demokrasi seperti sekarang. Betul ya. Karena ini sistemnya kan tinggal lanjut belanda, jadi nggak ada faedahnya, nggak ada bagusnya. Bikin sengsara terus Malah merusak ini mah. Dan tapi ini menarik Ustaz. Jadi si laki-lakinya ya andailah dia menafkahi tadi sudah dijelaskan ya. Nah, si perempuannya ini kan dia kerja nih. Iya. Punya penghasilan lebih besar dari suaminya. Dan akhirnya membuat laki-lakinya tuh banyak yang mohon maaf insecure. Iya. Gitu kan. Kan kalau dalam Islam tuh uang istri ya. Walaupun mungkin dia pendapatan lebih besar. Nah, bagaimana nih Ustadz? Mengenai kalau istri itu pendapatan lebih besar, terus suaminya insecure, ditambah kalau dia main judul gue. Gimana Ustadz? Kalau menurut saya ini apa ya, lebih ke persoalan saling pengertian aja sebenarnya. Perasaan. Iya, lebih ke perasaan, karena di samping suami bertanggung jawab juga istri harus memahami kondisi suami seperti apa. Harus nerima ya. Ya, kurang lebihnya begitu lah. Walaupun memang mungkin istri secara penghasilan lebih besar, tapi seandainya dia tahu posisi dia dalam agama, itu dalam artian rumah tangga, dia kan tetap harus tahu apa ya, kewajiban dia terhadap suami itu seperti apa.
hak dan kewajiban. Ya hak dan kewajiban dia terhadap suami itu seperti apa. Ya kembali lagi fondasinya harus didasarkan pada agama. Betul. Ya di samping itu juga memang rasa saling pengertian, saling memahami itu juga harus dibangun. Itu perasaan subjektif ya. Betul. Dalam chemistry hubungan tentunya. Kan itu bagian dari ibadah. Tapi kalau sistemnya kapitalis kan ruwet. Nah itu perlu dilihat juga. Seringkali terjadi perceraian perempuan itu karena memang mereka hasil dari apa yang Jenjang karir dia lah. ya, tapi sebenarnya itu kan tergantung apa yang dimasukkan di kepala dia. Mindset. Bukan cuma mindset, tapi input atau konten yang dia konsumsi. Oke sih. Ya, kalau kita lihat konteksnya sekarang, konten-konten yang beredar kan memang lebih cenderung untuk apa ya istilahnya, ya dalam tanda kutip emansipasi, feminisme, Feminisme ya. wanita mandiri, ya. Kadang ada istilah kesetaraan gender. Iya. Jadi ketika wanita sudah merasa dia mampu untuk menghasilkan uang sendiri, terus bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa istilahnya punya keluarga, dia mencukupi keluarganya dia sendiri. Lalu dia berpikir, terus apa fungsi suami saya kan? Pasti ada lah pikiran di situ. Makanya, dan itu dipicu juga dengan konten-konten yang beredar selama ini, yang memang jauh dari sudut pandang Islam. Nah Iya. kan sedangkan kan kalau dari sirah itu Siti Khadijah kan pedagang kaya raya kan. Iya, besar. Ibaratnya adidaya nih, janda yang kaya banget ibaratnya. Bahkan Rasulullah tuh kerja sama beliau kan, sama istrinya, tapi harmonis sekali gitu hubungan beliau. Berarti benar berbagi individunya dulu itu ya, salah satunya akidahnya. Tapi ya di satu sisi ini yang menarik, ada nggak sih peran negara nih terhadap kasus-kasus seperti ini? Karena yang kita lihat tuh peran negara tuh kayaknya abai-abai aja gitu, kayak cuek-cuek aja gitu. Ya korupsi jalan, jadi kayaknya nggak peduli gitu. Gimana Ustaz? Ya siapa? Ustaz boleh Ustaz. Jadi gini ya tadi ya, sebelum tadi ke situ ya. Jadi gini, sebelumnya itu banyakkan istri kan di rumah, ya kan? Betul. Di rumah, terus suami yang kerja. Betul. Ya, ternyata ekonominya kurang. Akhirnya si istri minta izin suami untuk kerja, kan gitu kan? Nah, gitu bawang gitu. Setelah istrinya kerja, ya kan? Ternyata waktunya habis tuh kerja. Juga gitu kan? Iya. Ya, jadi banyak faktor. Nah, akhirnya dia itu sering misal ya di kerjanya sudah makin lama karena di rumahnya sedikit, ya kan? Iya. Akhirnya dia jarang ketemu sama suaminya, jarang ngobrol, dan dia sering di pabrik lah, kantor pabrik itu. Nah itu banyak kan juga di pabrik juga ada namanya laki-laki juga masih ada kan? Ya, laki-laki perempuan. Interaksi intensif. Ya, itu banyak sekali seperti itu. Jadi cara itu juga ada selingkuhan juga banyak. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Jadi lebih banyak ditasi di pabriknya atau di kantornya daripada di rumah. Pas Gitu. balik ke rumah capek. Ya capek. Udah nggak sempet lagi. Lah sempat sama suami gitu. Lah seperti itu. Dan negara juga abai berperan seperti itu. Kapitalis ya. Iya. Berarti kalau dalam Islam itu perempuan itu sebenarnya dianjurkannya di rumah ya. Di rumah. Mendidik anak. Iya. Karena Di anak. perempuan itu ibaratnya madrasah untuk anak-anak. Iya. Mencetak generasi kan. Kalau sandikan, mohon maaf ya, kalau sandikan perempuannya di luar ngurusin pekerjaan. Lakinya masak, nyuci piring gitu. Balik. Enggak, jadi gini, Ustaz, banyak fenomena kita sebut daerahnya kudus lah. Ya. Itu kan bapaknya kerja, ibunya kerja, dia punya anak Titipan anak. Penitipan anak. Pulang-pulang capek udah, sama anak main sebentar. Iya. Jadi Anak gak terurus, Iya, kan kurang pendidikan. akhirnya anak itu mohon maaf ya, jadi lost control. Iya benar itu. Banyak memang fenomena yaitu anaknya
pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk kerja. Kalau nggak kerja nggak bisa makan itu, kan seperti itu kan. Mikirin. Nah, repot kan? Ya betul. Emang indis ekonomi itu berat juga. Iya. Memang nih kalau bisa lingkaran-lingkarannya memang sistemik ya. Sistemik. Iya. Sistemik. Kapitalisasi. Jadi orang mindsetnya tidak ada uang, pusing. Padahal banyak uang juga pusing. Iya juga, bukan uang juga pusing ya sama juga ya. Menambahkan dikit terkait tadi ya, peran negara itu sebenarnya apa sih? Nah, itu peran negara Ya, tuh. Peran negara itu kan harusnya dia itu mengurusi urusan rakyatnya gitu. Mengurusi urusan rakyat itu apa ya? Dia menyediakan lapangannya pekerjaan yang layak untuk para laki-laki sebagai penanggung nafkah kan gitu. Termasuk juga dia harus kalau di dalam negara Islam misalnya, dia menanggung termasuk pendidikannya, kesehatannya kan gitu. Iya. Loh, Jadi- iya itu loh, harusnya. Jadi ketika seorang bapak atau ayah itu bekerja, seorang suami itu bekerja, dia cukup untuk menanggung Biaya hidup hidupnya tadi. keluarga. Jadi dia tidak perlu memikirkan biaya Kesehatan. pendidikan nanti berapa, biaya kesehatan nanti berapa. Tidak pusing memikirkan seperti itu. Jadi seorang istri pun tidak perlu capek-capek ikut kerja. Nah, itu harus dilakukan oleh sebuah negara, institusi negara. Ibaratnya si seorang suami juga ketika dia bekerja kan hasilnya juga untuk istri, ya untuk Iya, anak, pendidikan, untuk yang lain-lain. Kesehatan. Untuk saat ini ya untuk pendidikan, untuk kesehatan Iya, kita kan sendiri. berat juga sebenarnya jadi Kita suami. berpaksa, Kalau dia kos, gitu. kos Sedangkan, juga. iya, Nah. sedangkan mohon maaf ya, Iya. istri pandangannya gitu. Dan gue kan, gue yang kerja, dia pakai dalil-dalil lah ibaratnya. Sedangkan Iya. suami itu harus itu bayar kontrakan, Iya. bayar listrik, beras, semua tanggung suami. Wifi. Terlebih lagi kalau misalnya, mohon maaf, misalnya biasanya di rumah nggak terlalu banyak dandan segala macam. Setelah dia kerja punya uang, mengikuti temannya yang bisa dandan misalnya Iya. skincare, memperbaiki penampilan dan merasa dia sudah tidak lagi sepadan dengan suaminya. Selesai itu dah. Nah itu kan bisa jadi salah satu pemicu gitu loh. Dia membentuk sudah- senjangan. Iya. Masya Allah. Berarti solusinya harus diubah nih sistemnya ya. Ke sistem apa nih? Ya. Intinya sistem yang mengakomodir menjadi solusi untuk masalah itu tadi kan, terutama ya sistem Islam kalau kita Syarat Islam ya. Syarat Islam. jelas. Syarat. Disadarkan ke Kafah. hukum Al-Quran. Nah, Gitu, oke. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman semua? Ustaz? Cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Salah satu. Baik, sahabat reaksi, sahabat Ruang Sadar ID ya, dimanapun Anda berada. Mungkin dari kami itu saja. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.